Sini. Dari Jogja. Hah? Pengen cari jodoh yang terbaik nih. Iya. Di garis tangan aku minta tolong banget. Kita jauh-jauh dari Jogja, Mas. Bisa. Kan ada peraturannya. Jadi setiap orang yang daftar ke sini tuh harus dipilihnya pakai fishball. Iya. Kita nggak bisa. Sebentar. Tenang. Bapak namanya siapa? Saya berarti. Mas Willy. Kalau ini Saya Clara. Mbak Clara. Jadi Mbak Clara kesini mau minta bapaknya, ayahnya ini untuk ikutan garis tangan. Iya. Tapi kita punya ini, ada peraturannya. Ada rules nih. Jadi kan kalau misalnya memang nggak bisa karena kita memang ada prosedurnya, kita harus memakai. Tapi aku mohon banget, Mas. Kita udah Clara. Yuk, Papa tuh harus yakin, Pak. kita pulang aja Papa yuk. harus yakin. Nggak bisa dipaksa gitu juga sih Mbak. Orang bapaknya Saya juga mohon, bisa. Mas. Saya mohon. Karena papa saya tuh udah lama banget nih. Saya Enggak, pengen cari- gini ya, maksudnya acara ini kan sudah ada peraturannya dan yang bikin peraturan juga bukan kami yang ada di sini gitu. Saya bukan penentu keputusan. Saya ingin sekali bantu Mbak, dan saya hargai Mbak Clara sama Willy ini ya udah dari Iya. jauh-jauh ya, Jauh-jauh. dia dari Jogja ya, udah berongkos. Emang nggak baca dulu peraturannya atau konfirmasi dulu? Itu sih, kita langsung ke sini aja sih, Mas. Karena kita kira kan ya memang bisa langsung gitu loh. Tapi saya mohon sama Mas. Gimana salah Mbak? Ayo Clara. Aku yakin pasti papa bisa kok di sini, Pak. Kalau ikut Mas, saya sekedar mohon, jadi Mas. kandidat sih daftar dulu ya. Iya. Tapi nggak bisa langsung turun ke bawah. Udah full juga. Ya, tapi gini, FD tolong di hati Udah, saya coba dulu ya. Tapi saya nggak bisa memastikan untuk bisa main atau enggak aja. Coba tanya dulu deh. Karena maksudnya gini, yang nyari jodoh, yang mau ikutan ya, bukan cuman ayahnya Mbak Clara aja. Di sini juga ada 62 orang yang menunggu untuk mendapatkan pasangannya malam hari ini. Iya. Masa saya bypass gitu aja, kan nggak fair Tapi dong. saya mohon banget sama Mas Iksan, mohon dibantu. Papa saya, Mas, jauh-jauh dari Jogja. Udah 5 hari di Jakarta loh, Mas. Ya udah nanti saya confirm Enggak. lagi. Sekarang kita mulai. Sekarang confirm dulu deh, confirm dulu. Ini gini, Mas Willy disiapin aja. Gua harus ngomong dulu, kita harus ngomong dulu ke kandidat yang lain. Maksudnya ini nggak fair buat mereka. Iya. Biasanya kita undi, tiba-tiba ada orang asing masuk minta jadi peserta gitu, ya. Udah mohon dibantu ya, Mas. Tapi saya nggak janji ya, saya coba bantu. Kalau misalnya emang nggak bisa, mohon maaf banget nih, ya. Ikutin prosedurnya aja mohon kalau misalnya. diusahakan ya, Mas Iksan. Pasti saya usahain, ya, Mbak Clara, Mas Willy ya. Kita dulu. Wardrobe-nya dulu disiapin aja kali aja. Kasih ya, Mas. Oke, teman-teman, kandidat-kandidat perempuan cantik-cantikku, ya sayang yang sudah berdiri cakep-cakep banget. Mohon maaf, boleh langsung duduk ke tribun, teman-teman. Nanti saya jelasin dulu ya. Ya, halo. Ada aku, jangan kebanyakan patung. Halo. Aku bilang halo dong. Halo, cakep. Pada kaget ya? Boleh kita ngobrol dulu. Kalian boleh ke tribun dulu yuk, teman-teman semuanya yuk. Yang udah pose begini, udah cakep. Duh, maaf ya, maaf banget ada sesuatu yang terjadi. Ya. Duduk dulu, yang rapi, yang cakep. Tadi posenya udah bagus-bagus semuanya, makeup udah kinclong, rambut udah kayak gulali tuh, nomor 8, ya kan, ombre-ombre cantik. Kali ini ada yang berbeda, saya mau jelasin dulu ya. Saya kedatangan teman kita yang lain di luar dari 31 ini. Tadi datang dari Jogja katanya. Anak ini pingin ayahnya untuk segera mendapatkan jodohnya malam ini di garis tangan. Gimana? Jadi kira-kira kita nggak pakai fishbowl malam ini. Is it okay? Oke, gimana? Nggak apa-apa nggak? Iya, tadi udah gue jelasin. Gini. Tadi udah gue jelasin bahwa peraturannya harus pakai fishbowl dan diundi karena semua mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi nyatanya ini gue kasihan banget sama anak ceweknya yang bapaknya nih kayaknya pengen dicariin jodoh. Dia mohon banget gitu. Cewek-cewek gimana? Iya, kalau belum laku-laku mungkin salah. Enggak, tapi mohon, boleh nggak gue minta kali ini aja kita mohon bantu si adik Clara ini supaya bapaknya menemukan jodoh. Jadi kita kasih kesempatan dulu. Belum tentu juga dia dapetin cewek-cewek ini. Boleh nggak? Aman ya? Alhamdulillah ya. Cewek-cewek gimana, siap ya? Gak apa-apa, yang penting dapet jodoh. Wah, kalau yang cewek udah gak sabar banget tuh bawaannya. Oke deh, kalau gitu kita panggilkan teman kita yang tadi sudah meminta mengikuti garis tangan tanpa undian. Silakan masuk. Ya, nah ini dia dari Jogja. Ya, kenapa lagi? Kurang setuju ini.
Ganti-ganti deh, kenapa nggak dari kita aja sih yang pakai undian? Loh. Lo setuju aja, ini banyak ini istrinya. Banyak ceweknya Bang Kesan di sana. Enggak. Itu binar nih orang. Sebentar, yang lain jangan ribut dulu. Lo kenapa keberatan? Kamu kenapa? Lu so ganteng banget. Lu kalian banyak ceweknya ya kan? Ay, gue lihat ya, lu di parkiran godain cewek-cewek di sini. Ada, gue punya bukti. Wait, sebentar. Lo jadi rame banget. Orang baru keluar tadi, gue kan udah minta izin. Kita nggak pakai fishball. 17, lo kenapa? Lo kenapa nggak suka sama ini? Pas-pasan juga. Ini orang banyak nih ceweknya di luar sana. Ini tukang selingkuh ini dia. Emang lo tau dari mana asal nunjuk-nunjuk? Saya sering lihat ini cowok nih. Ini nomor 7, kenapa tadi? Lo nggak setuju kenapa? Ya gue lihat dia mas, tadi di parkiran dia lagi peluk-pelukan sama cewek. Yang mana? Gak tau juga sih cewek, ada buktinya pokoknya nggak cewek lu? di sekitar sini. Oh, Ada. Ini lo ngeliat yang nomor 17 itu? Iya, so ganteng banget dia. Ada buktinya nggak? Jangan asal ngomong. Punya bukti. Mana? Iya, dia lagi dipeluk. Ke kru tuh. Astaga. Dia dipeluk sama cewek mas. Gatel banget asal lu. Santai aja dong. Terus tahan dulu, santuy. Ini 17 bilang kandidat yang dari Jogja ini Mas siapa namanya tadi? Mas Willy ya? Mas Willy ini tukang selingkuh. Sementara nomor 7 juga komplain katanya lu yang tukang selingkuh suka peluk-peluk cewek. Cok gatel. Jadi siapa nih di sini yang PK nih penjahat nih? Ini fotonya. Oh, dasar gatel ya. Sabar. Oke, yang lain tunggu. Biar, gue pengen tahu ini nomor 17. Akhirnya lu nyengir kan lo? Ini siapa? Mana ada temen digoncengin motor itu sampai nempel banget. Saya tadi ketemu di parkiran udah lama kan. Ketemu gitu. Enak banget baru ketemu bisa peluk aja. Ini ceweknya dari sini. Ini cewek-cewek dari sini. Bukan, itu Bukan. teman saya tadi. Makanya intinya lo kalau misal lo juga begitu jangan nunjuk-nunjuk orang lah, ya kan? Kalau banyak temen gak masalah, Bang. Apa? Iya juga loh. Kalau dia udah punya pacar nggak usah di sini sebenarnya ya. Iya. Gimana? Ngapain lo cari jodoh lo udah punya pacar? Santai aja dong, lu. Gimana nih? Berani-beraninya lo ngomong kayak gitu sama bokap gue. Tunggu. Sebentar. Yang lain sabar dulu. Clara, coba jelasin. Kamu langsung gampar dia tuh. Emang dia siapa? Kamu Ya kenal? emang dia tuh salah mas. Dia itu adalah mantan aku di Jogja selama aku kuliah. Wow, mantannya orang lama. Pantes lu jelek-jelekin bapaknya lu. Ya, Kumis lele. Diem ya. Emang lo itu tuh banyak selingkuh dari sama gue juga kayak gitu. Oke. Bener nggak lu mantannya dia? Benar, Mas. Dan lo tukang selingkuh? Lo ngaku aja deh. Jadi teman saya tuh banyak, Mas, di mana-mana. Nah, terus? Ya, kalau kita berteman kan apa masalahnya gitu? Lo bilang temen tapi lo jalan sama cewek lain juga. Kan teman dekat, gak masalah dong. Itu alasan lo aja kan? Tapi kan gak ada perasaan kita jalan Gak juga. mungkin. Ya nggak ada perasaan, jangan peluk-peluk di motor juga kali. Ya. Makanya lu Santai lu ya. Kalau lo juga tukang selingkuh, tukang main cewek, jangan ngejelekin orang. Udah 17 boleh balik. Siapa namanya tadi? Gani ya? Gani boleh balik. Udah Clara, jangan emosi. Oke. Clara sekarang ke backstage dulu, tenang ya, jangan emosi, berdoa aja semoga papa kamu bisa dapetin jodohnya di sini sesuai yang kamu ya. Amin. Oke, bye. Clara, silakan. Oke. Kita mulai dengan nyaman ya. Jangan ada teriak-teriakan lagi dulu, oke? Tadi semua sudah setuju, teman kita dari Jogja langsung bisa menjadi kandidat di sini ya. Baik, Mas Willy.
Mas Willy coba sini. Willy, laki-laki tampan berumur 36 tahun, ditinggalkan pujaan hatinya karena sesuatu. Ingin mencari pasangan yang mampu merawat anaknya. Akankah Willy menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Saya mau tahu Mas Willy kriterianya kayak apa kalau mencari jodoh? Yang pasti cantik, nggak bawel, Nggak bawel, wangi, wangi, terus? usia di bawah 30 tahun. Oke, terus? Terus? Yang paling penting bisa sayang sama Clara. Banyak maunya ya Mas Andi sebagai laki-laki ya, Mas Willy ya. Tapi kriterianya tadi semua udah disebutin. Kita mau tahu dulu ya, kerjaannya Mas Willy apa ya? Mas Willy kerjanya apa sehari-hari? Saya wira swasta, Mas. Wira swasta di bidang? Di bidang otomotif. Di bidang otomotif. Bisa lebih spesifik lagi? Saya punya showroom. Punya apa? Sepeda motor. Punya showroom mobil. Oh, motor. Punya showroom motor. Pantesan ikat pinggangnya branded. Gila, kalah gua ya kan. Minder lah. Yang ngerasa suka sama Willy ya, perempuan cantik, nggak bawel, usia di bawah 30. Terus apa lagi tadi kemauan yang banyak Mas Willy? Wangi ya. Boleh berdiri. Yang suka sama Mas Willy juga pastinya. Ada pasarnya Mas Willy itu ya. Iya dong, seusia. Mau lebih dekat ya? Oh, Ah, Mau dong. oke. Bajak deh kesini deh. Cerik aja. Yang mateng, Oke. Bo. Gimana kira-kira, silakan dilihat-lihat. saya boleh ngajak ngobrol sedikit? Boleh, silakan mau ajak ngobrol boleh. Ya Oh, mau naik, boleh, mau naik, boleh. Boleh ya? Masyarakat ini nggak apa-apa sih. Dah, situ aja. Ngobrol sama yang mana? Ini aman dia nih. Oke, mau nanya apa? Usia kamu berapa? Yang keras ngomongnya ya, Neng. Usia aku 32 tahun. 30 tahun ya? Nggak sesuai berarti. Berapa tadi usia kamu? 30 tahun. Orang mintanya yang di bawah 30. Iya, aman. Udah tua duduk aja dong. Ah. Umur boleh tua tapi Janda. Punya anak? janda. Oke, terus mau ngobrol mau apa lagi? Mau nanya yang ini? Yang ini montok loh nih kayak bacang. Boleh mau Kalau nanya kamu apa? usia berapa? Aku 29. 29. 29 terus. Masih di bawah 30. Single mom loh. Anak berapa? Cuma satu. Kegiatan sehari-hari apa? Aku kerja di sebuah perusahaan. Kerja di sebuah perusahaan. Oke, Will, sini Will. Durasi ya Will, kayak sono kejauhan Will. Ya. Lihat dari sini dulu. Siap. Dari 5 yang berdiri ini, lo pilih 2 ya Will ya. Mohon maaf, nggak ada waktu buat 5. Nggak boleh Dua. lebih, Mas. Hah? Nggak boleh lebih. Mau lebih boleh nggak? Maksudnya, biar agak enak bikin. Woi, emosi banget 28. Ya udah maksimal 3 deh, pilih 3 deh, gua kasih. Udah nyelonong nggak pakai fishball, mintanya banyak, kriterianya banyak. Untung saya punya showroom motor katanya. Namanya juga usaha, Mas. Iya boleh. Ya? Silakan pilih 3. Nomor berapa? Boleh deh kita pilih. Kayaknya. 19. Yeay, sini sayang. Si montok yang bling-bling sini, Neng. Ya. Ini boleh, Mas. Oh, ini 23. Bu Cherry ya. Ini satu lagi yang mana? Satu lagi? Jangan pernah sirik deh netizen. Aku boleh lewat sana ya, susah. Boleh. Nomor 11. Ya, silakan tiga-tiganya turun. Mohon maaf ya yang tadi korupsi umur 2 tahun nggak kepilih. Ya. Maaf ya. Namanya dulu dari yang kiri sayang. Siapa namanya, Neng? Aku ya, Ca. Caca. Oke, yang kamu? Oke. Anggi yang paling cantik. Anggi yang paling cantik netizen katanya. Tolong ada netizen deh, sirik banget sama Inces. Masih montokan gue kok. Oke. Siapa? Cantik kata dia, mamanya doang. Oke. Kamu? Windy. Windy. Caca, wanita cantik berusia 25 tahun. Selalu mendapatkan tekanan dari orang terdekatnya. Caca mendambakan pujaan hati yang setia dan bertanggung jawab. Akankah Caca menemukan belahan jiwanya malam ini? Anggi, seorang wanita single. Trauma kepada pria yang temperamental. Ingin mencari pasangan yang baik dan rela berkorban untuk menghidupi Anggi.
Dapatkah Anggi menemukan pria idamannya malam ini? Windy, wanita seksi berstatus single parent, ingin mencari pasangan hidup yang tampan sekaligus bisa menjaga dia dan buah hatinya. Mampukah Windy mendapatkan pasangannya malam ini? Oke, kita langsung invite Arbi dan Rudy aja ya untuk membantu saya dari sini. Arbi dan Rudy, please come to me. Udah ada Arbi, udah ada Rudy. Kamu cewek-cewek sebenarnya harusnya deg-degan. Karena bisa terbuka semuanya. Nggak Ya. apa-apa, tapi aku mau request ya aku yang duluan ya Rex. Udah deh, aku udah sirik banget. Ya mau gimana lagi, pasti aku yang kepilih gitu. Jadi ya aku mah pertama aja. Pertama tuh lebih enak tahu. Arbi, kita boleh relaksasi ini dulu. Aku duluan, Anggi, ya. Anggi, sini sayang. Sini. Biar dia diem. Berisik, biar dia diem. Kita kasih aja duluan. Sedih banget sih netizen. Ya, sini. Kita kasih bangku. Karena ini pertama dan bajunya juga agak kuning, boleh minta kunyit? Oh, minta kunyit. Aduh, oh my god. Hilang ntar. Karena sebenarnya kunyit tuh fungsinya, oke, tahan dulu ya. Oke. Tahan dulu teman-teman. Karena kunyit itu sebenarnya fungsinya untuk merelaksasikan otot-otot di sekitaran muka, lebih rileks. Oke. Mau cobain dulu, dihirup dulu. Pegang aja tuh. Oke. Hirup wangi dari kunyit tersebut membuat kamu itu aroma dari kunyit tersebut masuk ke sekitaran hidung kamu. membuat kamu Aduh, lebih tenang. nggak berasa ini aromanya. Duh, cerewet banget nih perempuan, astaga. Ya mau gimana lagi, udah nggak berasa. Kamu Oke. kalau misalnya nggak berasa itu harus dipakai dulu. Aduh. Maksudnya dipakai kunyitnya. Oh, Coba marah kirain udah seneng aku. Nah di sini nih. Nah. Sekarang kalau misalnya dipakai di sekitaran muka. Ya, oke. Oke. Adem banget ya ampun, aku udah Kamu fokus ke kunyit tersebut di sekitaran muka kamu. Entah kenapa ketika kamu merasakan energi dari kunyit tersebut ataupun wangi dari kunyit tersebut membuat hidung kamu tuh makin lama tuh makin rileks, dan biarkan ketika wangi tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan sekarang relaksasi di sekitaran muka kamu, relaksasi di sekitaran muka kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan menjalar di seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang, lebih nyaman. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, sangat nyaman sekali. Dan entah kenapa nanti, pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke. Sudah direlaksasi, Bi. Terima kasih. Yes. Anggi. Udah relax ya? Oke, udah diam, udah relax berarti. Saya mau tanya dong sejujur-jujurnya, kehidupan percintaan kamu tuh gimana sih? Anggi? Aku tuh kan orangnya penyayang banget ya. Calon keibuan banget. Apanya? Ya maksudnya aku cocok banget buat menjadi seorang ibu. Jadi kan sebenarnya Mas Love kan, sebenarnya aku ini baby sister kerjanya. Kalau kenal sama orang, kalau ada yang nanya, kamu kerja apa? Suster gitu, biar gak malu banget. Ya masalah aku kan cantik gitu ya. Oke, sebentar. Jadi kalau orang nanya, kamu profesinya apa? Kamu jawab adalah suster. Iya. Padahal sesungguhnya kamu adalah Baby sister. babysitter. Iya. Jadi ngurusin anak orang gitu. Iya, udah gitu juga saya juga pernah menggoda majikan saya. Iya. Jadi ngurusin anak orang gitu. Iya, udah gitu juga saya juga pernah menggoda majikan saya. Terakhir pacaran kapan, Anggi? Terakhir pacaran itu aku baru-baru sih sama tukang. Terus aku juga pernah pacaran sama tukang. Ya malum lah, kalau aku haus kan bisa dikasih minuman gratis, Ada buktinya nggak? Gue pengen tahu, penasaran. Kan lo bilang lo cantik banget nih. Lo mengklaim diri lo sendiri bahwa lo tuh cantik. Tapi pacarannya sama ya selera mungkin ya. Ada fotonya nggak? Ada buktinya? Iya dong, aku kan suka selfie sama mereka. Kamu suka selfie sama mereka. Oke, baik.
Ada nggak buktinya boleh? Oh Saya ada. Gimana? Handphone saya Oh, tapi di handphone. ketinggalan. Itu ketinggalan, bisa bantuin nggak? Ada yang bisa bantuin nggak? Handphonenya mana sih? Ambil deh coba-coba. Nah, oke. Kalau misalnya dia sampai jodoh nih sama Mas Willy naik kelas nih. Mas Willy, kamu didengarkan ya kalau kandidat-kandidat ini lagi direlaksasi. Karena ini adalah jawaban terjujur mereka. Siap, Ya? Oh, tapi tenang, Mas Willy juga ntar kita relaksasi. Oke, kita tampilin teman-teman kru. Oh, sangat cocok. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oh, lihat tuh, ada cinta di matanya. Ada, oke ini tuh. Ada lagi sama yang lain? Cuman 2 foto ini. Nice, selfie pas lagi dagang. Mas. Oke, Bi. Oke. Kita udah cukup dulu sama dia, kita sadarin ya. Saya itu 1-3 semuanya kembali seperti semula, kembali kesadaran normal kamu seutuhnya, lebih sehat, lebih semangat, 1, 2, dan 3, utamanya lebih sehat. Oke, hey, tunggu sini dulu sayang. Oh iya Sini dulu sayang, duduk. Oh bisa duduk sayang. Oh iya sayang maaf ya. Aduh, orang cantik loh. Iya, dong, cantik Ini pasti yang demen banget. pasti cowok-cowok yang high class nih ya. Ya ya udah kan? pasti dong ya ampun. Kamu Kalau tipenya para kayak gimana sih? Pokoknya yang kayak Mas inilah Mas Willy. Yang kaya? Banget dong. Apa? Ya biar jalan-jalan gitu sama dia kan enak gitu. Pokoknya yang Bos kayak gitu ya? Bos-bos lah ya. Oh, kamu merasa bos-bos tuh suka sama kamu ya? Ya jelas dong. Kecantikan aku kan melewati batas wajar gitu Oh, loh. oke. Mas Willy mau nanya apa? Suka makan di restoran mewah? Ya jelas dong. Setiap minggu juga saya ke restoran mewah. Hello gak level lah. Ke warteg gak level. Sorry. Sebentar, apa kalau ke warteg nggak level? Apa Gak gimana? leper banget. Hello gak level. Gak level. Terus kamu kalau ngopi gitu ada budgetnya nggak buat ngopi ya, Cak? Aduh kalau ngopi mah aduh, ya minimal ya. Nggak sampai di emperan. Ya sorry kak. Restoran yang saya banget tuh. Iya, boleh. Karang-karang di lautan bagus sekali. Will, gimana Will? Suka nggak ini kandidat ini cocok nggak untuk kamu menurut kamu? Kalau kejujurannya seperti ini kayaknya enggak deh mas. Kalau kejujuran Aduh maaf jangan gitu dong. Aku kan Kamu cantik terlalu banget, jujur seksi. orangnya. Mau lihat aku goyang nggak? boleh coba bisa. Bisa goyang. Ya jelas Sini, bisa jangan dong, teman ya meja, di sini. ampun. Penasaran goyangan lo? Sat. Lihat ya, tapi harus jadi dipilih. Oke, coba goyang dulu. Gimana Mas Willy? Jadi nggak milih aku? Will gimana Will? Kayaknya. Kayaknya enggak, mohon maaf ya Anggi. Oh, ya ampun, Karena sama gini Princess. Anggi itu jagonya mungkin Anggi jodohnya sama tukang biar bisa bantu jualin. Aduh tolong jaga ya mulutnya tolong dijaga dong ya. Apa master sampai kayak dasar banget gue udah goyang. Balik ke tribunnya. Oke, maaf ya Anggi ya. Oke Anggi, ya Anggi balik ke tribun. Ini aduh gimana ini aduh. Tersisa di sini adalah Windy dan juga Caca ya. Ruth, kita terawang Windy dong Ruth. Nih, yang bling-bling. Aduh aku deg-degan. Boleh tolong diterawang nggak? Sedikit aja. Boleh tangannya? Boleh. Yang ini aja, kirinya. Pengusaha online. Oh. Apanya? Bukan. Oh, bukan. Wanita online. Enggak. Itu salah. Hati-hati, itu salah. Belum tentu benar. Oke. Terus? Oh, salah ya. Salah kan? Tapi kalau jadi bener ya? Itu juga enggak dong. Mana mungkin aku jadi aku tuh wanita karir. Terus kenapa si itu sampai cerai dengan suaminya? Mana aku tahu, mungkin dia cemburu sama aku Oke, karena aku tahan. kan sekretaris. Tahan. Rudy, tahan dulu. Ya, clue-cluenya udah pas ya. Dia nggak akan ngaku ya. Saya minta Arbi untuk merelaksasi kawan kita ini. Silakan di sini Windy. Oke, siapa takut? Siapa takut? Baiklah. Sorry. Sehat ya. Om Andi, pendulum. Minta apa? Butuh apa? Pendulum aja sih. Pendulum. Oke. Baik. Tadi katanya ini pengusaha online tapi jual jasa ya Mbak ya? Enggak, itu bohong, itu gosip. Jual beli followers ya? Enggak, itu salah kayaknya dia terawangnya. Oke, salah juga ya. Oke, pendulumnya sudah hadir. Oke, atur nafasnya. Lihat ke depan sana. Tarik nafas waktu dulu. Oke,
keluarkan mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti ketika melihat pengunjung di depan mata kamu, kayak mata kamu buat mata kamu lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih lelah. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, oke, kamu akan menjawab setiap pertanyaan dari siapapun yang bertanya sama kamu dan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan Hai Windy. Hai. Salah. Hai. Gitu. Win, gimana nih love life-nya, kehidupan percintaannya? Boleh tahu nggak sih? Aku single mom. Kamu single mom. Oke, berarti udah punya berapa anak? Cuma 1. Cuman 1 anak. Oke. Dan aku benci banget sama orang tua. Kamu benci sama orang tua kamu. Kenapa, Win? Mereka nggak pernah memenuhi apa keinginan aku. Dan selama ini pun aku menikah, mereka yang jodohin aku. Kamunya nggak cinta? Enggak, makanya aku punya anakku aku tinggalin. Aku nggak mau ngurus dia. Anak kamu siapa yang hidupin? Orang tua aku. Oh, itu karena kamu nggak cinta sama bekas suami kamu? Iya. Karena aku sangat marah sama orang tua aku karena mereka mikirin diri sendiri. Aku nggak pernah, apapun yang aku mau mereka nggak pernah kasih. Dan aku harus berusaha sendiri. Dengan cara apapun. Sedangkan dunia aku ini, lingkungan aku ini kan lingkungan yang sosialita ya. Oh, lingkungan sosialita. Ya. High class lah. High class. Ya. Dan aku pun harus mengimbangi dong sama mereka. Kalau misalnya aku nggak mengimbangi, aku nggak punya teman. Tadi Rudy menerawang, kamu pernah jadi cewek. Sempet sih aku nyoba-nyoba, iseng gitu. Tapi ternyata nggak jadi, aku nggak mau. Nggak jadi apa nggak laku? Nggak jadilah. Masa yang maunya kakek-kakek. Pernah jadi juga tadi kata Rudy ya, teh? Iya. Nah, Iya sih, sebenarnya tuh bukannya mau ya, itu karena ada kesempatan. Kebetulan kan aku kerja di sebuah perusahaan. Bos aku itu suka sama aku dan dia bisa memenuhi kebutuhan aku, membantu. Ya udah, kenapa enggak sih? Aku nikmatin aja. tapi kan dia udah punya keluarga. Ya aku nggak peduli dan aku nggak pernah kok apa sih ngeganggu istrinya atau apa, enggak kan? Aku cuman ya udah aku ngerti, tapi ya Pelakor namanya, itu ngeganggu rumah tangga orang namanya, Mbak. ya udah, aku kan sangat menikmati itu dan aku juga nggak nyakitin dia. Aku nggak ngedatengin ke rumahnya, enggak kan? Kenapa suaminya juga mau sama aku? Masa aku doang yang salah? Tadi kata Rudy juga ada clue. Si itu sampai cerai tuh karena kamu kenapa tuh? Maksudnya siapa sih? Mungkin karena dia lebih milih aku, Oh gitu. lebih nyaman sama aku. Boleh disadarin dulu, Ardi? saya ucapkan ketika sekarang kembali kesadaran normal kamu, lebih sehat, lebih semangat ketika bercerita kembali. 1, dan Tanya Mbak. Tanya. Enggak lah. Enggak ya? Enggak ya? Wanita karir lah, Mas. Wanita karir, Wanita oke. karir lah, ih. Tadi saya nanya kan, kamu punya anak kan? Ya kan, anak 1 kan? Anaknya diurusin sama orang tuamu ya? Betul gak? Oke. Jadi mau berterima kasih gak sih sama mamanya? Sayang gak sih sama papanya? Mas, apa ya? Tadi kan aku ngerasain kebencian banget ya sama orang tua aku. Tapi semenjak direlaksasi, aku ngerasain sesuatu. Apa ngerasain apa kamu? Cerita. Sering aku kangen sama orang tua dan anak aku. Tapi aku kesel. Oke. Jadi kamu awalnya memang kesel karena orang tua kamu tidak memenuhi kebutuhan kamu, maksa kamu menikah dan segala macam. Tapi setelah direlaksasi tadi kamu merasa kayak kangen gitu ya, keingetan terus sama mama ya.
Apalagi mama udah ngurusin anak kamu satu-satunya ya. Ya, Oke. Mas Iksan. Ini kru udah nyari tahu nih tentang orang dekat dari kamu nih Mbak. Kita mau datengin aja. Oh, ini misteri gas kita sudah ada di Siluet ya. Ibu, Iya, namanya siapa Bu kalau boleh tahu Bu? kamu nggak kenal saya, Windy. Kamu ingat gak? Waktu dulu kamu pernah sakit keras. Terus kamu mau sampai dioperasi. Butuh biaya banyak. Saya yang harus berjuang cari duit. Pinjam duit ke tetangga itu gak ada yang sama sekali mau kasih pinjam. Kesana kemari. Terus akhirnya saya rela jadi tukang cuci dengan cari kerjaan sana kemari cari uang untuk biaya kamu. Ingat Ibu Septi ini siapa? Ingat Ibu siapa? Aku Mas Iksan. Ini ibu kamu. Oke, boleh disamperin? Aku mau ketemu. Oke, Windy mau nyamperin, mau ketemu? Oke, boleh. Dulu Sama kru boleh ajak Windy ketemu dengan Ibu Septi. Oke. Ke mana? Arbi, Bruce, ikut yuk. Sebentar ya, geng, yang lain. Ibu. Maafin Windy, Bu. Maafin Windy. Maafin Windy, Bu. Ibu sayang sama kamu. Anak kamu nyariin kamu terus. Windy kangen. Anak kamu nyariin kamu terus, Windy. Jangan tinggalin Ibu lagi ya. Ibu sayang sama kamu. Windy udah sadar nih setelah direlaksasi malah sebenarnya kangen banget sama ibu gitu. Ibu mau maafin nggak? Ibu selalu maafin. Ibu sayang sama Windy. Siang malam Ibu selalu doa. Bentar, apa? Nomor 10 kenapa? Saya pernah kenal sama ibu. Sebentar, ada ini dulu. Mike, kasih mic dulu, kasih mic. Coba kamu cerita. Namanya siapa, Neng? Nama aku Nisha. Nisha. Kamu kenal sama Ibu Septi? Saya kenal. Aha. Dia pernah jadi buru cuci di rumah saya. Iya. Buru cuci. Buru cuci maksud saya. Terus dia pernah cerita soal Windy nggak, Neng? Dia pernah sempat cerita sama ibu saya kalau dia punya anak yang sakit keras. Oke. Tapi ya ibu saya kayak ya udah ngasih kesempatan buat dia, kan tadinya kan udah mau dipecat dianya. Tapi ngasih kesempatan sebulan dan akhirnya dikasih gaji lebih karena emang kasihan sama Windy-nya. Tuh Windy, perjuangan ibu kamu loh jadi buru cuci, ya. Berarti Windy intinya nggak mau nerusin untuk hari ini dan mau fokus aja sama ibu ya. Udah lama juga nggak ketemu ya. Iya Mas Iksan. Oke, kalau gitu terima kasih Ibu Septi. Nisha terima kasih keterangannya ya, dan juga Windy terima kasih. FD boleh tolong ajak keluar. Terima kasih ya Windy, semoga bisa berjodoh lagi dengan laki-laki yang lain yang oke, nanti bukan di acara ini. Ya? Apapun bisa terjadi di garis tangan, karena memang semuanya sudah tercatat di garis tangan masing-masing. Nah, sekarang tinggal satu nih Neng Gelis Will, namanya adalah Caca. Oke, Rudy? Rut, boleh diterawang Caca, Rut? Silakan duduk, Caca. Dari auranya dia seperti orang yang nggak pernah bahagia. Boleh tangannya? Tekanan, kekerasan. Hah? Dia mengalami kekerasan. Tekanan, kekerasan. Dia punya orang tua yang serakah. Oke. Hidupnya nggak pernah bahagia. Orang tua serakah, hidupnya nggak pernah bahagia. Wah, orang tua lagi nih masalahnya nih. Oke, Arbi deh langsung relaksasi ya. Oke. Kita pengen tahu jujurnya. Halo, sayang, sini duduknya yang benar. Ya. Oke.
garis bagian. Oke, tarik nafas melalui hidung, keluar nafas mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti ketika kamu melihat jam, oke, bergerak ke kiri dan kanan, membuat kamu lebih fokus pada jam tersebut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman apapun yang terjadi. 1, 2, lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3, lebih tenang, lebih nyaman, masukin kondisi relaksasi, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3 kembali. Oke, apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, 3. Ya, Caca. Tadi ada di Terawang sama Rudi, ada tekanan. Orang tua serakah. Kamu mau cerita nggak? Ada apa sih sayang sebenarnya? Kehidupan percintaan kamu juga mau cari jodoh di situ, ada apa? Coba motifnya, boleh cerita? Sebenarnya saya itu terlahir dari keluarga yang hancur, Mas. Oke. Papa saya nikah sampai 3 kali. Dan tapi pernikahan yang terakhir ini Papa saya meninggal. Dan semenjak Bapak saya meninggal itu, ibu tiri saya itu menindas saya. Saya diperlakukan tidak adil dengan kakak tiri saya. Saya disuruh nyuci, saya nggak boleh keluar rumah, sampai pacaran pun saya backstreet. Dan aku ikut garis tangan ini juga sebenarnya diam-diam. Tapi kan kelihatan nanti di TV, kira-kira akan diapain kamu? Ya, mungkin aku bakal disiksa habis-habisan sama mama tiri aku. Sorry Cak, mau tanya dong, kamu disiksa disuruh kerjain kerjaan rumah doang, atau emang kamu disiksa secara verbal, atau kamu dipukul, atau gimana Cak? Saya dipukulin tiap hari. Kalau saya nggak kerja benar, saya dimaki, saya dijambak. Bahkan saya itu nggak boleh kuliah lagi. Mama saya. Sama ibu tiri kamu? Iya. Istri terakhir dari almarhum papa. Sabar. Terus kakak saudara tiri kamu juga sama memperlakukan kamu kayak gitu? Iya. Bahkan saya pun dituduh ngambil pacarnya dia. Ngambil pacarnya siapa? Pacar kakak tiri saya. Padahal sebenarnya Saya nggak pernah ngambil, bahkan kenal pun nggak, Mas. Sadar dulu. Atur nafasnya, hilangkan segala macam kesedihan dalam diri kamu, buat kamu lebih tenang, lebih percaya diri ketika kamu menghadapi semua kenyataan dalam hidup kamu di masa lalu. Dan biarkan kamu seiring dengan berjalannya waktu membuat kamu lebih percaya diri, lebih tenang, lebih senang. Dari sebelumnya 1, 2, dan 3 baris semula bukan matanya. Caca, welcome back. Iya, jangan sedih, senyumnya mana senyumnya. Iya, tuh kan Caca. Will, gimana? Gimana Will? Caca tuh orang baik. Sebentar. Ngapain lo di sini? Ngapain kamu di sini? Lo lihat nih ya, lihat gara-gara lu sepatu mahal gue rusak dan kotor. Mana sih, Gue Mbak? mau lu bersihin sekarang juga. Ngapain lo di sini? Ngapain kamu di sini? Lo lihat nih ya, lihat gara-gara lu sepatu mahal gue rusak dan kotor. Mana sih, Gue Mbak? mau lu bersihin sekarang juga. Jangan kasar lo. Jangan kasar bro, udah bro. Jangan kasar bro. Kasar banget. Tahan dulu. Tahan di sini dulu. Oh my God, sebentar dulu. Jangan jauh ke sini, Mas. Kan lo dia, Mas. Loh, ternyata dia cari jodoh di sini. Ibu tenang dulu. Ini acara orang. Tenang. Ibu tenang. Kamu juga tenang. Coba, oke, jagain. Boleh tolong? Ini ibu juga malu-maluin loh kegiatan. Iya loh. Aduh, sampai pusing sendiri di sini. Jelasin dulu ada apa, Bu? Saya, Mas. Saya udah jodohin dia, Mas. Ternyata dia nyari jodoh di sini, coba. Kan dia mau ya sama Gak tahu diri loh. Sudah. Udah gue pacar gue. Iya. Gue tuh jelek. Baca dulu. Dia mau ngapain? Neng, tenang. Yang cowok jangan ikutan dong,
semua bisa dibicarakan, nggak usah pakai berantem-berantem begini. Ini emang kalian pikir ini acara apa? Masa dibikin begini-begini di acara saya loh? Aduh. Lu yang diam. Diam lu, diam lu. Lu yang diam. Apa sih lu tentang kita? Mas, FD lo tolongin dong. Dosa kami. Cak. Ih, gila gue gemeter loh. Ya udah, ya udah. Tenang. Ini semua gara-gara lu. Tenang dulu. Hehehe. Saya mau ngobrol sini. Sebentar. Dijelasin, terus ibu jodohin Caca, udah dijodohin. Terus ceritanya pelan-pelan. Pelan-pelan aja, tarik nafas. Saya udah jodohin dia. Ternyata dia nyari jodoh di sini. Kan bikin malu kan? Ya mungkin dia nggak suka. Diam lu. Diam lu. Kamu tadi nuduh Caca ngerebut pacar kamu. Emang dia ngerebut pacar saya, Mas? Emang ada buktinya? Dia bilang enggak kok. Tadi sudah direlaksasi dan nggak ada buktinya. Bohong dia, Mas. Dia emang udah bohong dia. ya, Mas. Bohong. Ibu saya juga jahat tuh orangnya. Kayak Rudi. Tawang dulu. Ibu sebentar. Ngapain lu ngerasain aja, ha? Oke. Sini lu. Rudi, sebentar. Yang di tribun diem dulu. Gue nggak mau ada yang ngomong di sini. Oke, Rudi boleh tolong terawang ibunya? Ada apa ya sebenarnya? Ibu ini sangat ambisius sekali. Enggak juga sih. Ambis kenapa emang? Boleh pinjam tangan kasih ibu? tangannya, Bu. Ngapain? Nggak apa-apa, Terawang, saya mau Bu. kenalan. Saya mau kenalan aja. Ibu namanya siapa? Nani. Ibu saya lihat sangat gigih sekali memperebutkan sesuatu. Bentuknya seperti bangunan rumah. Jadi ada harta warisan ya yang ibu ingin ambil. Kenapa kasar banget sih ini berdua? Ibu jangan kasar gitu. Begitu, masa ibu difitnah begitu? Ibu. Mas, ibu satu baik, Ibu. Mas. Saya tahu sendiri. Iya, oke. Tapi sebentar, jangan main kasar. Ibu kalau nggak terima, coba kita relaksasi, mau ya? Bener Ngapain atau saya enggak? direlaksasi? Nggak mau. Biar rileks, Ibu marah-marah melulu, tegang semua, darah tinggi. Bisa? Ya oke, diam dulu. Gak usah pakai kursi. Oh, ada kursinya. Sini. Ibu duduk sini. Ngapain kali? Gak apa-apa, biar Ibu. Yuk. Ya, silakan Arbi. Semua tenang, tribun. Mbak juga tenang dulu. Dan satu lagi, Ya. saya lihat ibu ini haus. Ibu duduk dulu. Direlaksasi dulu. Tapi Mas jangan ngatain ibu saya kayak gitu dong. Iya, enggak, oke. Diam lu. Kurang jatuh ya, Bu? Ibu lihat ke sana, Bu. Sekarang tutup matanya. Udah, direlaksasi. Mbak di sini dulu. Apapun yang terjadi itu membuat ibu lebih tenang, lebih nyaman. Tetap buka matanya ketika saya itu 1 sampai 3. Apapun yang terjadi, buka matanya 1, 2, dan 3. Buka matanya. Dan ibu masuk ke dalam kondisi yang nyaman, rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya kepada ibu tahan emosinya, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika siapapun yang bertanya, ibu jawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Dan biarkan itu menjadi realita. Dan tetap tenang, lebih sabar ketika berbicara ataupun mengungkapkan sesuatu fakta. 1, 2, dan 3. Buka matanya lebih tenang, lebih nyaman. Ibu, langsung saya mau tahu, kenapa Ibu segitu bencinya sama Caca? Mbak diem dulu, saya nanya Ibu. Karena dia tuh gak mau nurut sama saya, dia selalu bantah kata-kata Diem saya. dulu dong, kan disuruh diem. Saya dulu hidupnya susah. Oke. Saya hanya penjual nasi uduk. Terus saya bertemu dengan seorang laki-laki. Terus saya menikah dengan dia, tapi saya nggak tahu dia punya anak. Setelah kita menikah, baru dia kasih tahu. Ternyata anak itu namanya Caca. Setelah itu kita udah menikah. Saya paling nggak suka sama Caca. Saya sayang banget sama bapaknya. Karena kenapa Dia nggak suka bantah saya, nggak pernah nurut dengan kata-kata saya. Diam dulu Mbak, ngerti bahasa Dia Indonesia nggak? selalu membantah saya pokoknya. Pokoknya dia anak yang nggak baik deh buat saya.
Kenapa Bu bilang? Pokoknya dia nggak baik. Dia selalu membantah kata-kata saya, nggak pernah nurut dengan saya. Apa yang saya suruh nggak pernah dia mau. Pokoknya anaknya nggak baik deh. Pokoknya anaknya. Emang itu saya denger terus. Dia bilang katanya, kata anak ibu emang dia bener si Caca ngerebut? Enggak kayaknya ya, kata Caca tadi nggak ngerebut. Dia ngerebut Mas. Iya nggak juga sih. Sebenarnya saya juga laki sih. Jadi maksudnya? Saya pacaran sama pacar anak saya. Saya sempat hari kita nginap karena saya tuh lihat dia tuh tampan, terus badannya tegar gitu, jadinya saya kan udah lama nggak dibilangin. Dan saya juga ingin jodohin Caca karena saya pingin rumahnya. Oh jadi motifnya kebagian gitu. rumahnya. Jadi ibu mau jodohin Caca demi mendapatkan rumah Iya. dari calonnya Caca. Iya, biar Dan Caca dituduh ngerebut pacar anak ibu yang kandung ini. Padahal sebenarnya ibu sama. Arbi boleh disadarin dulu Bi? Saya balikin lagi, kesadaran normal ibu 1, 2, 3, buka matanya lebih tenang. Apa nak? Kenapa nak? Ternyata maksud kamu apa? Saya pikir Caca Bu yang ngerebut pacar saya. Maksud kamu apa sih? Bukan maksud Ibu apa-apa, Ibu tuh jangan. Maksud kamu apa sih? Ibu jangan apa sih? Enggak. Diam! Tuh! Gara-gara kamu tuh! Tuh! Kamu bisa jadi pergi! Dasar kamu! Pokoknya ibu tidak mau tahu kamu jangan pulang dari rumah itu! Sabar ya Ca. Caca udah di-abuse, udah disiksa. Jadi gimana nih? Sama Mas Willy-nya gimana? Gimana Mas Willy, menurut Mas Willy ini si satu Caca tapi ya kenyataannya kayak gini Mas Willy. Mas Willy kan mencari ketenangan, mencari teman hidup untuk temenin Clara juga kan? Saya kayaknya tadi iba juga dengan apa yang dialami Caca ya Mas. Cuman kalau kayak begini ya kayaknya kurang. Jadi Mas Willy nggak tertarik juga? Yakin? Ini orang baik loh. Cantik, baik, kalem. Mana ya? Saya takutnya gini Mas, nanti kalau misalkan saya nanti milih ternyata ibunya juga ikut-ikutan. Tadi kan ibunya udah ngomong sendiri kan Mas. Motifnya itu adalah materi. Kalau Clara setuju banget Papa sama Caca. Aku harap sih Papa bisa coba terima. Oke, keputusan tetap di tangan. Tapi Clara, tadi kan kamu lihat sendiri tragedi yang di sini terjadi gimana? Oke. Tapi aku rasa Mbak Caca baik-baik kok, orang baik. Oke. Cantik lagi Pak. Rudy gimana? Arbi gimana menurut kalian? Cocok nggak nih? Untuk Caca sih orangnya, untuk energi yang saya baca dari studinya dia sering teraniaya. Sementara sosok dari Bapak ini selalu menjaga sosok wanita yang ada di belakangnya. Oke, sebenarnya cocok. Gimana Mas Willy? Saya lempar ke Mas Willy. Rudy gimana Rudy? Presentasi? 75%. 75%. Ini untuk baru yang ketemu loh. Bisa diolah lagi loh. Tapi sebenarnya suka kan Mas Willy ini cantik gini? Suka. Papa suka kan? Suka. Cuman tadi ada masalahnya jadi Bapak agak sedikit ragu saya. Oke, jadi gimana Mas Willy? Rudy. Bentar, Rudy jelasin dulu 75% tuh maksudnya gimana, Rud? 75% karena mereka itu sama-sama orang baik. Tapi 25%-nya yang kalian belum tahu, Willy ini orangnya penggila wanita. Gimana, Cak? Mas Willy tuh kata Rudy ada sedikit penggila wanitanya gitu, kamu gimana? Aku sih nggak masalah, asalkan dia tuh bisa berubah. Gak apa-apa asalkan mau berubah, jadi semua tergantung Mas Willy. Papa setuju karena Papa harus berubah Pak. Aku yakin dan percaya sama Papa. Papaku ini Papa yang baik. Ya, mana ya? Gimana Pak? Aku yakin.
Caca pasti yang terbaik untuk papa. Nah, tuh dengerin anaknya. Kesini katanya rela demi anaknya, ngikut Kita nurut sudah sama jauh-jauh, anaknya Pak. jauh-jauh. Iya. Gimana Mas Willy? Kalau memang ini keputusannya Clara, saya Oke, jemput dong ini cacanya. Yeah! Oh. Baiklah, akhirnya ada juga yang berhasil ketemu jodohnya di garis tangan. Walaupun kisah percintaan tidak sesuai dengan rencana, tapi jodoh adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Selamat untuk Willy dan Caca. Ya pemirsa, kembali lagi di garis tangan dan kali ini kita lanjutkan siapakah di antara kandidat-kandidat ini yang berhasil menemukan jodohnya yang tertulis di garis tangannya. Dan kali ini sesuai dengan prosedur. Iya, kita cari, ini dia fishball-nya. 19 yang mana 19? Ready, laki-laki jantan berusia 33 tahun. Selalu dihina karena penampilannya. Ingin mencari pasangan yang dapat menerima dia apa adanya. Mampukah Ready menemukan jodohnya malam ini? Ya. Itu Bang. Pegangin dulu nih dompet gue sama ini gue. Handphone gue, dompet gue. Takut, gue takut. Bang, tatonya banyak. Sebentar, tatonya banyak banget ini. Bang, namanya? Nama saya Ready. Hah? Ready. Bang Ready. Ready, maaf ya Bang Ready ya. Kalau ini saya agak budak dikit, takut. Oke, namanya Bang Ready ya? Ya. Banyak tatonya ini. Ah. Bukan cowok bener-bener. Hah? Sama tatonya kayak gimana sih? Gitu ya. Yuk keluar aja yuk. Mau kemana sih? Woi, ya Allah. Ih, janganlah. Itu tatoan gitu. Ya emang kalau tatoan kenapa? Emang kalau tatoan tuh belum tentu. Aduh, cewek mau kemana? Pulang. Kenapa emang nggak mau cari? Ini Bang Ready apa? Bang Ready. Ada. Benar Bang Ready di situ dulu ya. Jauh-jauh kita ada jarak dulu Bang Ready. Bentar maaf ya. Takut gue ya Allah. Kok kamu stay di sini di antara cewek-cewek yang pada pergi? Ready itu orang baik, Mas. Nama kamu siapa dulu pelan? Namaku Dea. Dea, oke Dea di antara semua perempuan kandidat ini pada pergi, kamu stay lo di sini. Iya, Kenapa kamu kenal? Karena aku tahu dia tuh orang baik. Oh gitu. Kamu ada hubungan apa sama Mas Ready? Pokoknya aku kenal sama dia, aku tahu masa lalunya dia. Tapi udahlah, Mas. Kok pergi juga? Katanya tahu masa lalunya. Guys, dia ini orang baik. Ayo sini, nggak usah takut. Dia orang baik, tapi kenapa? Guys, bener dia orang baik. Kalian nggak usah khawatir. Beneran, guys. Aku bisa pastiin mereka tuh orang baik. Isi Bang ya. Beneran dia orang baik. Ayo, gue tanya. Lu punya bukti? Di belakang diam dulu dong. Dia emang orang baik. Lu tahu dari mana lu kenal sama dia? Hah? Gue tanya, jawab. Dia emang orang baik. Aku nggak bisa cerita Apaan sih? apa-apa. Ada Dia emang kamera beneran itu, orang dong. baik. Kaliannya aja udah kayak sama ya. Cewek-cewek, toh diam dulu sebentar. Kamu jangan jadi kompor dong. Kenapa? Dia Ada beneran apa? orang Satu-satu, baik. ngomongnya Lu satu-satu. kata siapa? Lu punya bukti. Lihat aja tampangnya udah kayak gitu. Kamu jangan lihat dari fisiknya. Kamu semua itu. Kamu jangan lihat dari fisiknya. Sebentar. Dia tuh orang baik. Iya sebentar, iya tapi kan kita belum tahu kenyataannya. Tapi ini juga cewek-cewek, masa ngelihat tatoan sedikit mukanya kayak gitu? Mas Isan juga takut kan? Saya bukan takut, masa saya takut? Saya nggak takut, saya cuma takut. Bukan takut, segen. Kita ke dalam dulu ya, Dil ya. Kita ke dalam. Iya, kalian di tribun duduk diam anteng biar gue yang ngebawain acaranya, oke? Kita lihat dulu ya, kita kenal dulu, oke? Ya, yuk cewek-cewek masuk. Aduh repot. Tapi nggak usah dideket-deketin ya. Ya udah tenang, belum tentu juga dia mau deket sama lu. Dia tuh orang baik. Boleh ganti cowok nggak sih?
Bawel banget deh perempuan-perempuan. Oke, coba. Tolong biar jalan aja. Ini ya Allah, lu pada jahat banget. Ini manusia loh. Bang. Jangan ngejudge dulu. Udah masuk dulu. Ya selalu tahu ya, gua ini orang baik-baik. Oke, lo pandang dengan penampilan gua kayak gini ya. Buktinya apa? Buktinya? Boleh gua buktiin. Gua kesini bawa orang tua gua. Oh gitu? Mana orang tuanya? Gua panggilin orang tua gua. Ada orang tuanya, kru? Iya, tak dulu, bentar. Orang tuanya mana? Oh, ada bapaknya. Ada bapaknya udah tua, mamanya. Cium tangan, oh my God, so sweet. Lo lihat tuh, lelaki tatoan cium tangan. Ya, di situ. Apa kabar, Om, Tante, Bang? Namanya siapa, Ibu? Saya Ibu Mirna. Ibu Mirna, Bapak? Saya Bapak Sabto. Bapak Sabto dan Ibu Mirna adalah orang tua kandung dari Bang Redi, betul ya, Bang? Betul ya, Bang. Oke, ini semua tuh maafkan perempuan-perempuan ini yang ngejudge dari awal cuman dari looknya, cuman gara-gara tato dan juga rambut dan juga muka, Bang. Cuman apa namanya, maksudnya ini katanya Bang Redi tuh baik-baik gitu. Iya. Jadi kita pengen tahu cewek-cewek ini gitu. Memang ini anak saya, si Redi. Penampilannya memang kayak brutal, terus tatoan. Tapi dia baik. Tapi dia sudah berubah. Memang dulu dia nakal. Tapi sekarang dia sudah Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia sayang banget sama ibu. Oke, buktinya apa, Bu? Ibu bawa buktinya. Bentar. Ibu bawa buktinya, ini surat dari Itu bebas dari narkoba. Bahwa dia memang sudah bebas dari narkoba, nak. Oh, Redi itu udah bertobat. Oke. Dan dia mau insaf. Nih cewek-cewek ya. Nih, lihat nih. Surat keterangan bebas narkoba Redi Supendi. Tuh. Negatif. Mana nih ada statusnya? Oh nih, morfin negatif, amfetamin negatif, Iya. kanabinoid negatif, semuanya negatif tuh. Iya. Jadi tapi berarti emang dulu pernah nakal. Iya, nakal, tapi tapi- sekarang sudah bertobat. Iya. Kasihlah kesempatan cewek-cewek. Lu juga semua pada punya dosa. Yelah. Insaf lo ini, oke. Nggak ada salahnya kan kalau anak saya mau bertobat. Betul. Anak saya mau insaf nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya, Bapak. Bapak juga kelihatan kayak Bang Redi loh. Dulu preman, Pak. Enggak juga, udah insaf juga, Pak, ya, maaf, Pak. Pernah Oke. coba sedikit, Pak. Oke, Bapak kalau mau? gitu Ibu Mirna, Bapak Sabto, terima kasih. Iya. Terima kasih atas buktinya, boleh tunggu di Oh iya, sampingnya. makasih. Semoga hari ini Bang Redi nemuin jodohnya ya. Doain Mak ya. Doain Mai. Gemes. So sweet, oke. Makanya potong rambut, Bang. Sebelum kesini, maaf ya, Bang. Maaf banget, Bang. Kita Semua bicara. orang kan punya masa lalu. Iya benar, semua orang punya masa lalu ya. Jadi, Bang Redi, are you ready? Ready. Oke. Bang Redi mencari jodoh, kriterianya seperti apa, Bang Redi? Pokoknya sih nggak muluk-muluk ya. Saya yang cari cewek ya, kalau cantik udah relatif. Cantik relatif, Rambut panjang rambut panjang, dan intinya yang ada tai lalatnya. ada tai lalatnya. Ya, Kenapa karena- mau tai lalat? Nah, karena tai lalat itu melambangkan sosok perempuan pekerja keras. Oh gitu, suka nolong orang katanya gitu. Ya, intinya nggak cengeng lah, pekerja Nggak keras. cengeng. Jadi mau yang rambut panjang, cantiknya relatif lah. Ya. Yang penting ada tai lalatnya. Ada spesifikasi tai lalat di bagian mana mungkin? Bebas lah, yang penting di Bebas lengan aja. ada. Kalau tambah di lengan pasti kuat ya. Oke, yang rasa suka sama Bang Redi dan punya kriteria tersebut boleh berdiri, teman-teman perempuan kandidat perempuan di tribun. Ya. Yang berdiri tiga orang. Bang Redi? Oke. Redi mau lihat nggak? Redi mau lihat, tahan dulu teman-teman kandidat. Bang Redi mau lihat nggak tai lalatnya ada apa enggak? Ada di mana Bang Redi? Iya, saya mau lihat. Oke. Lalu bebas siapa aja. Mana tai lalat? Oh, tuh ada tuh. Oke. Sirik aja deh. Oke. Wow, kasar ya? Kasar ya. Maaf, Bang. Oh, ini juga Bang Redi tuh gila. Kukunya hitam-hitam apa? Mana? Ada juga. Oke, semua tiga-tiganya fix ada tai lalat ya. Di sini lagi, Bang. Ada tai lalatnya Bang Redi ya? Ada. Suka tapi ya? Rambut panjang ya, ada yang nggak terlalu panjang tapi oke lah. Nih cantik-cantik. Suka tapi nggak bisa tiga-tiganya Bang Redi. Mesti pilih dua nih. Gimana?
Gak bisa 3. Aduh jangan maruk dong bang. Buat stok. Maaf banget. Buat stok enggak bang? Ini orang bukan makanan. Boleh gak? Harus pilih 2. Mau diapain dulu nih biar ketahuan kalau 2 yang terpilih untuk maju adalah yang emang terbaik buat Bang Reddy. Oke, gue mau tes mereka ya. Boleh. Itu kan orang harus kuat. Oke. Suruh angkat galon. Hah? Ini ya cewek Ya. Cewek itu kan harus mandiri juga. Nggak semuanya kan harus lembek gitu kan. Oh, oke. Emang ada galonnya? Kru, teman-teman kru. Ada? Hebat garis tangan nih. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Ini kalian masih dites. Oke. Disuruh ngapain nih Bang Reddy? Galonnya disuruh apain? Suruh diangkat. Diangkat? Iya. Karena kan cewek itu harus mandiri. Suatu lakinya nggak ada di rumah. Yang angkat galon siapa lagi? Siapa lagi? Mau ngandalin tetangga. Itu nggak bener namanya. Galon, masa gue? Sally, Karena gue Queen, cari dan yang Tiara. mandiri. Oke. Sally, Queen, dan Tiara. Siapa yang mau mulai duluan? Sally duluan, boleh. Kuat nggak, Beb? Aduh. Hati-hati, Beb. Ya nggak bisa. Ih, berat Nggak bisa? pasti. Nggak bisa? Ya nggak bisa bang, gimana bang? Oke kita lanjut dulu yang ke Queen deh. Ke Queen deh coba. Aku nggak biasa megang-megang kayak gini, nanti tangan aku lecet. Ya coba aja, coba. Aduh, nggak kuat, berat. Coba. Nggak bisa. Aduh. Ih. Lu doang bisanya. Ya udah Tiara bisa. Tiara. Oh. Kok digelindingin? Kok digelindingin sih? Berarti dia pinter dong. Yang penting dia bisa mindahin. Ih, curang. Dia pakai akal dia. Weh, jangan terlalu dekat. Mau ngapain lo deket banget begitu nunduk-nunduk? Apa? Buat dia, buat Reddy. Setidaknya aku ada usaha. Setidaknya kamu ada usaha dan tidak banyak ngeluh dan galon itu pindah dari titik itu ke titiknya Bang Reddy dengan akal kamu tanpa banyak ngeluh. Wow, great, keren. Pilih yang mana Bang Reddy? Kamu harus pilih 2 dari 3, harus ada 1 yang kita buang. Gua pilih yang pertama juga nih. Yang pertama adalah Sally. Iya. Oke, Sally. Aku sih. Dan satu lagi. Iya. Cantikan gue kali mau Lo nggak bisa angkat galon. Tapi kan tangan gue cantik. Pergi. Ngapain sih di sini? Ansih megang gue. Sendiri. Apa Stres ya? Oh, pergi sana tante-tante. nggak dipilih ngambek. Udah sabar. Aduh. Oke, tersisa Tiara dan juga Sally. Oke, baiklah. Tiara, wanita seksi berparas cantik, merasa trauma karena selalu dibohongi mantan pacarnya terdahulu. Mampukah Tiara menemukan pujaan hatinya malam ini? Sally, wanita cantik berusia 22 tahun, ingin menambahkan sosok pria yang baik hati dan setia. Pria manakah yang mampu meluluhkan hatinya Sally? Suka sih. Suka ya. Oke, karena nih tadi tai lalat ada. Rambut oke ya, Tiara nggak terlalu panjang, bisa lah berapa bulan lagi juga panjang, lebih panjang dari abang ya kan. Dia Terus juga udah gitu mau berusaha, punya akal gitu yang mindahin galonnya. Jadi seneng nih gitu ya dua-duanya. Tinggal dipilih kira-kira siapa yang jadi jodohnya Bang Reddy. Tapi Sally suka dong sama Bang Reddy. Tadi kan Sally marah-marah banget tuh di awal. Sekarang bisa jadi berdiri, suka tuh kenapa? Ya karena kan nggak tahu. Saya kira dia udah nakal gimana gitu. Oh gitu, tapi ternyata udah bebas narkoba. Iya. Sama orang tua juga sopan. Jadi langsung luluh lantak dah tuh Iya. hati ya. Oke. Tiara kenapa suka sama Bang Reddy? Suka aja tatonya sih sebenarnya. Di mana, Pak? Sabar. Reddy lagi aja. Kenapa? Sabar dulu. Sabar, si Reddy lagi syuting. Ini saya kesini ngantar ibu saya. Saya mau ketemu Reddy. Iya, ada apa, Bu? Ada apa? Bentar. Reddy udah kelewatan dengan anak saya. Tuhan. Iya, Reddy sering malak saya, Bu. Anak dipalak. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana, Bu? Jangan dulu. Bapak sabar. Anak saya dipalak, uang itu. Mana Reddy-nya mana, Pak? Saya. Sabar. Anak Tahu-tahu saya ada lagi ribut syuting ribut. di dalam, Bu.
Oke, permisi Ibu. Ini Masnya siapa? Kalau Ibu Mirna, Pak Sabto, ini ada apa? Kita masih syuting, masih proses pencarian jodoh buat Bang Reddy. Ini ada apa? Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Susi. Ibu Susi. Ini anak saya Ibnu. Ibnu, oke. Ada apaan ya? Makanya sabar. Sabar, tolong jagain Bang Reddy-nya. Enggak ribut-ribut, ada apaan? Sabar, tolong jagain. Woi, maksud apaan? Sabar. Kamu jangan begitu dengan anak saya. Saya nggak terima. Anak ibu nggak sopan dan nyekek saya. Sebentar. Ini masalahnya Jangan apa? jangan. Masalahnya apa? Tenang dulu. Jangan ribut. Tahan dulu. Ini siapa? Apa mau lu sini? Apa mau lu? Tenang, Red. Tenang. Bang Reddy sebentar. Saya minta semua ngomongnya satu-satu. Ada apa? Ibu siapa? Ada apa? Ibnu dan Bu Susi ada keperluan apa kesini sampai ribut? Saya kesini mau cari Reddy. Ada Reddy apa? sudah sering memalak anak saya si Ibnu. Iya, Pak. Itu uang yang di palanya, uang untuk pengobatan saya. Ibu sakit apa? Hipertensi. Terus? Iya, ini yang tukang pala uang anak saya. Sabar. Saya nggak terima, saya minta ganti. Itu benar nggak, Reddy? Ganti, kamu harus ganti. Benar nggak, Red? Itu benar nggak, Nak? Bang Reddy, sabar Ibu. Jujur aja, Red. Kita pengen tahu sebenarnya kamu nih gimana. Nih bener, uang buat beli obat darat ini adalah hipertensinya Bu Susi, kamu palakin dari Ibnu. Kamu lagi beli obat, maksudnya dipalak gitu? Iya, saya sering dipalak. Oke. Waktu saya mau beli obat buat ibu saya. Oke. Ya bener gue malak. Jadi bener masih malak? Ya malak kan dulu itu gue malak. Tapi ini uangnya Ibu minta ganti karena Ibu nggak bisa. Kamu gimana sih, Nak? Ya Allah. Itu kan dulu. Dia emang pantas udah dipalak. Sudah. Nggak ada orang yang pantas. Jangan sejak Kamu tenang dulu. Nggak gitu. Saya nggak pernah tahu dia itu siapa. Ingat, kamu mau tobat, kamu mau insaf. Ingat. Udah. Sabar dulu. Iya, gue mau tobat. Tapi dia datang sini. Ya sabar, ini Sopan nggak dia? Justru tenang dulu. Ibu malu kenapa kamu kayak gitu, Nak? Kasihan ibumu tuh. Kamu kelewatan jadi anak. Ya udah. Anakku itu mau beli obat buat ibunya. Udah seminggu saya nggak makan obat. Makan di tansi saya udah naik turun. Naik turun. Coba Pak Iksan rasakan. Kalau makan tanpa garam seperti apa. Jadi kalau saya makan obat itu, saya bisa makan enak. Ini sekarang sudah seminggu nggak makan obat. Ini gara-gara sih. Bu, ibu nggak tahu. Bu, ibu nggak tahu kan anak ibu di luar gimana. Dia sombong minta ampun, Bu. Reddy, tapi itu salah, Nak. Ini kan udah berarti kamu mau ambil uang Dia anak sering saya. menyombongkan diri, Mas. Oke. Juga sekarang solusinya apa? Ibu mau apa? Ibu Susi? Kalau Pak Iksan nanya mau apa, saya minta kembalikan uang saya. Oke. Gua akan ganti rugi. Gua kasih jaminan. Jaminan maksudnya Iya, nggak usah bikin malu sini. Gua kasih jaminan. Kita balik ke set dulu. Kita mau relaksasi Ibnunya sebentar. Oke. Udah malah uang Sabar. orang. Tenang, Bu. Iya benar. Sabar. Kalian bos. Coba Bapak seperti saya, posisi Jangan sama Bapak. saya emosi juga. Ibu yang darah tinggi sebelah sini Bapak jadi ladenin Pak. Ini namanya orang lagi darah tinggi nggak minum obat ya. Tuh gara-gara anaknya tuh. Ya ibu tarik napas dulu Bu. Tarik napas Bu. Saya nggak terima duit saya kalau nggak dikembaliin, saya nggak mau. Oke, saya minta Ibu ini Arfi lagi- minta lagi bangku emosi. dulu. Minta bangku dong. Udah. Oke, Ibnu boleh duduk di sini. Ibnu. Kamu Ibnu, Nak. Iya, Ibnu. Coba, Nak. Iya. Duduk di sini. Ibu tenang dulu Bu Susi. Iya, ya. iya. di Ibu sini. tenang kalau uang ibu kembali. Iya ibu, bentar bu. Kalau nggak kembali ibu nggak Arbi bisa boleh. tenang kau. Arbi boleh minta tolong direlaksasi Ibnunya. Ibu silakan, kita ingin tahu. Silakan. Jangan diapa-apain anak saya ya. Oke, itu. Bayangin seminggu saya nggak makan obat meditasi. Oke, pertahankan posisi badannya seperti ini. Oke, duduknya sudah nyaman, sudah rileks, dan biarkan nanti ketika jam pasir tersebut saya balikan. Oke, niatkan kembali ketika kamu melihat pasir tersebut jatuh sedikit demi sedikit, turun secara perlahan. Biarkan pikiran kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, rasakan kembali ketika kamu melihat pasir tersebut jatuh sedikit demi sedikit ke dalam tabung tersebut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Apapun yang terjadi nanti,
Kamu bisa akses segala pengalaman kamu di masa lalu dan biarkan ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan kamu menjadi lebih tenang, lebih rileks ketika kamu menjawab setiap pertanyaan tersebut. 1, 2, dan 3. Pertanyaan positif. Baik, Ibnu. Saya mau tanya, kamu kenal sama Reddy? Saya kenal. Boleh ceritain kamu kenalnya gimana dan apa hubungan kamu? Jadi dulu saya sering dicekokin sama Reddy. Suaranya. Dan dia sering memanfaatkan saya ketika saya lagi. Saya sering disuruh ke warung untuk makanan dan uang. Tega banget kamu. Terus? Bahkan saya sampai mergoki semua warga, saya digebukin sampai bonyok. Tapi saya nggak bilang karena saya takut diancam akan di sama Reddy. Takut banget sih. Dengar Reddy. Ya ibu-ibu taruh dulu. Anakku mau sama si Reddy. Gua akan ganti semuanya. Punya uangnya? Ya sekarang belum ada. Tapi kalau jaminan ada gua. Apa Pasti akan jaminan? gua bayar semuanya. Oke, jadi kamu belum bisa bayar uangnya, tapi kamu punya jaminan. Yaitu Punya adalah... jaminan. Untung kamu nggak dapat. Biar sehat. Oke. Mana jaminannya? Ada saya Apa ambil. jaminannya dan mana? Ayo langsung. Kita nggak punya durasinya, nggak bisa nungguin kamu. Bapak tahu nggak sih kalau Reddy ini suka begini dulunya kan? Saya kurang tahu. Saya tahu saya di rumah tuh baik-baik saja. Emang nggak ada kasus membantu. Ini buat jaminan gue. Pak, lihat nih. Ibu, lihat nih. Ini adalah etikat baik dari Bang Reddy loh. Ini sepeda untuk jaminan maksudnya? Iya. Untuk jaminan... Jaminan bahwa saya akan bayar semuanya. Kapan kamu akan bayar Ini semuanya? sebagai tadi. Ya, sekarang kita selesai aja dulu di sini. Oke, jadi ini adalah sepeda sebagai jaminan. Nih, Kamu bisa tiket dari pegang saya dulu. nih kasih jaminan ke ibu biar ibu percaya sama saya. Gimana Bu? Harga mahal, Bu. berapa sih harta Bu, saya ini yang sepeda kamu mahal. ambil? Bu, ini sepeda ini mahal, kan bisa buat dijual. jaminan doang, Bu. Tanda jadi. Kamu sepeda. Keseriusan saya untuk balikin. Tapi lu jamin bayar enggak? Pas. Lihat, ini kan Siapa yang mau jaminan. pakai sepeda? Tahu jaminan nggak ini jaminan tahu Ini nggak? ambil dulu, Ibnu pegang dulu sepedanya. Oke. Kamu bisa pakai sepeda itu, no? Jangan-jangan nggak bisa jalan lagi. Sebentar. Ada security. Buat program ini buat tuition. Hah? Tuh. Ini sepeda Bang Reddy buat jaminan bayar utang. Parah. Gimana sih kamu Reddy malu-maluin? Ini sepeda Antv. Iya, Mas. Reddy, ATV lagi yang punya. Ini punya Antv. Aduh. Ini properti. Benar-benar cuy. Reddy. Lagi. Bapak, kamu ini gimana sih? Red, dengar. Bapak sama ibu bela kamu. Udah selesai, tapi kamu mungkin malu. Potong aja ibu bapak, Den. Kamu mau ganti sama apa? Masnya ibu. Sabar, Bu. Apanya yang sabar? Saya sudah tidak tahan, tahu nggak? Saya nggak terima, beneran. Oh, keluar dulu. Ibu di luar dulu ya. Kalau no FDF. Ibunya darah tinggi banget sama ibu. Malu, Bu. Bapak malu. Iya, kita malu, Pak. Ini kan usaha saya, Pak. Tapi Kamu lawan aja. Bapak jangan gitu, jangan kayak gitu. Saya yang emosi. Bapak, tolong dong. Bapak yang main pukul kamu. Bapak saya kasih Bapak kamu. Mau lawan bapakmu. Ayo. Biarin gua salah. Sebentar. Aduh, sampai pusing. Kamu ini macam Sebentar, mana? tarik nafas dulu semuanya. Tarik nafas, Reddy tarik nafas. Ibu juga tarik nafas. Boleh Pak, tangannya? Seorang yang punya kepribadian keras, saya melihat seseorang berambut panjang. Pak Sabto memaksa seseorang itu untuk melakukan sesuatu supaya kepuasan. Ya seperti itu. Jadi Pak Sabto memaksa seseorang, pokoknya orang itu berambut panjang untuk melakukan sesuatu. Oke. Bapak Sabto. Iya. Ya, relax ya Pak. Bapak kenapa Pak tadi marah-marah? Apaan sih lagi? Apaan sih?
Apaan sih? Apaan sih? Orang lagi syuting, woi. Woi! Mana tadi? Lepasin dulu. Video dong, Lepasin dulu. Woi! Yang cowok balik dulu. Yang cowok balik dulu. Buat apa? Ini siapa sih? Diam. Kok dia? Apa sih Redi? Mas, jangan langsung marah-marah dulu. Ini tempat orang lagi kerja, Mas. Mas, namanya siapa? Saya Indra. Balik lagi. Indra ini siapa? Kenapa? Siapa? Ada apa? Ngomongnya baik-baik, jangan kayak jagoan. Ibu tenang aja di sini, Ibu. Dia udah hancurin gue. Salah aja. Dia udah hancurin gue. Dia udah hancurin pernikahan gue sama si dia. Oh, gagal nikah gara-gara Gue mau akad nikah. Dia pasang petasan di pernikahan gue. Sampai pelaminan gue kebakar. Semuanya kebakar. Udahlah. Apa kamu cari gara-gara di sini? Kamu ngapain belain dia, ha? Apa untungnya kamu belain dia? Apa bagusnya? Dia tatoan. Tapi dia udah nyesal. Oke, Pak Indra. Bisa apanya? Pak Indra. Dia udah berubah. Dea, Pak Indra, woi. Diam dulu. Lo datang-datang Nggak usah bikin emosi. onar sini. Ready, diam dulu. Sabar. Mas Gue Indra. bikin onar di sini Oke. masih mending. Lu bikin onar di pernikahan gue. Woi. Sadar dulu. Buktinya apa? Buktinya apa, Mas Indra? Pelan-pelan. Udah. Ini kita pasang di ini. Passwordnya apa, Mas? Buka dulu password. Oke. Kita lihat kita. Ada. Udah Ibu Ready tenang sama aja, Ibu Mirna sebentar dulu, boleh semuanya tenang. Oke. Ini kandidat yang laki-laki juga jangan emosi banget, semuanya taruh dulu sebentar. Kru boleh tampilin di LED, buktinya apa sebenarnya? Ini kebakaran. Oke. Jadi Ready mengganggu acara akad nikahnya mereka berdua sampai mereka berdua, Dea dan Indra ini nggak jadi nikah. Kamu lemparin petasan sampai kebakaran. Apa alasannya Ready bikin kayak gitu? Ya karena gue suka sama dia. Oh, suka sama Dea. Maksudnya lo sama Dea ini apa? Pernah suka, pernah pacaran, atau pernah gimana? Karena gue suka sama dia udah lama. Dan juga itu siapa namanya tuh lo? Indra. Lo siapa namanya lo? Jangan kepancing. Indra. Lo tanya mereka sama dia. Dia suka sama lo nggak? Oke. Dea boleh dijawab pertanyaan dari Ready langsung. Kamu sebenarnya gimana? Kamu suka nggak sama Indra? Tertekan nggak dia dengan dia? Yang laki diem dulu. Oke. Apa jawabnya? Dia kasar, Mas. Indra kasar. Jadi kamu sebenarnya nggak suka sama Indra. Oke. Tahan. Rudi, boleh tolong terawang si Dea. Yang kamu lihat apa? Dia, boleh tangan kamu? Hidupnya nggak pernah bahagia. Hidupnya nggak pernah bahagia. Tekanan batin, kepedihan, dan apa ini? Pisau. Pisau? Dia hampir... Gini, kamu duduk dulu di sini. Ya. Arbi, sekarang tugasnya kamu. Oke. Direlaks. Oke. Kamu atur nafasnya. Lebih nyaman, lebih rileks. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan perut. Oke. Apa yang terjadi nanti, sebentar lagi saya balikan jam pasir tersebut. Dan kenapa ketika kamu melihat pasir tersebut turun secara perlahan, berpindah dari tabung satu ke tabung lainnya, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan kamu masuk dalam kondisi relaksasi kamu lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan oke. Apapun yang terjadi ketika kamu melihat pasir tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman, dan 3, lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan siapapun yang bertanya pada kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Dan biarkan kamu mengakses masa lalu kamu dan menjawab pertanyaan tersebut dengan santai, tenang, rileks, dan biarkan hati kamu menjadi lebih plong dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, tetap santai. Oke Dea, tadi kita sudah tahu jawabannya. Kamu sebenarnya tidak menyukai Indra, walaupun hampir menikah dan batal. Karena Indra kasar. Sekarang pertanyaan saya, kamu suka sama Ready? Sama Ready? Sebenarnya saya nggak suka sama Ready, Mas. Oke, terus? Apa ada cerita apa? Tapi dia terus ngejar-ngejar saya, Mas. Oke.
Saya nggak suka sama dia. Di satu sisi, bapaknya ngancam saya, Mas. Jadi sebelumnya, saya Oke. dan dipergokin oleh bapaknya. Dipergokin sama Pak Sabto. Oke. Di kamar bersama Sendiri. Rudi. Oh, bersama Redi. Oke. Lalu? Dia ngancam saya. Dia ingin penjarakan saya, Mas. Memenjarakan kamu? Kalau misalnya saya tidak sama dia. Astagfirullahaladzim. Bapak dia ngancam penjara sama dia. Kalau ya. Pantesan dia anak kamu tuh Gua kayak malu, gini, gua punya bapak kayak lo. Terus mau apa kamu? Ulang apa? Udah bawa. Ulang apa? Biar gimana ini, Pak? Bapak enggak kayak Kamu gitu. anak itu piatu. Selalu gua akan lo kasih tahu. Lu berdua, lu semua keluar. Sabar. Bapak keterlaluan. Bapak keterlaluan. Redi sama Ibu Mirna sebentar. Ibu. Ibu, iya. Ibu. Oke. Tuh gara-gara bapak semuanya. Redi ini bapak lo gimana juga. Tolong dong, FD dong. Gila tenaganya kuat banget. Tenang dulu. Yaudah. Ada minum nggak buat Bapak Sabto nih? Ada nggak air putih? Bapak kok tega-teganya Bapak? Sebentar gue ngomong sama Bapaknya Itu dulu. yang lalu, Pak. Itu yang lalu. Tapi Bapak benar apa yang dikasih tahu sama dia tadi benar. Saya tidak mau anak saya rusak. Lah Bapak, nah ini kenapa lagi ada ribut-ribut di luar? Coba. Samperin kamera. Apa lagi? Lo ngapa bawa kabur dia? udahlah. Lo nggak usah. Apaan? Nggak usah. Lewat cewek. Lo kasar sama cewek di sini. Dia cewek gue. Dia cewek gue. Dia laki bukan. Udah. Lo bete sama gue. Dua lo. Kalau nggak gara-gara lo, gue jadi. Bola diri gue. Ayo. Sok. Di sini bisa diem dulu nggak? Bisa diem. Ini mau kelar nggak? Apa lo mau begini gonggong terus kayak binatang? Hah? Gue nggak suka cara dia, Ini Mas. nggak ada akhirnya kalau begini. Tapi gue nggak suka cara dia. Gue juga nggak suka sama cara lo pada ribut-ribut begini di acara gue. Ya karena gue malu ribut di sini. Ya udah, Kalau sambil nggak ada ngobrol dia nggak mungkin makanya. ribut, Mas. Iya gue tahu, tapi kita ngomong baik-baik, nggak usah pakai barbar begini, ngerti gak? Gue pengen acara ini berjalan lancar juga. Diem makanya. Diem. Ini juga diem. Gue sakit hati bang sama dia. Gue sakit hati. Ya kalau lo nggak bisa nahan, lo keluar. Lo keluar beneran. Lo keluar. Kalau Lo keluar Gak ada yang sendiri. mudah. Jangan bawa Nggak usah dia. bawa dia. Lo keluar. Udah. Keluar sendiri. Nggak usah nggak ribut. bawa dia. Udah nggak usah ribut. Udah, Red. Tunggu gue. Udah nggak usah ribut. Lo nggak usah ikut campur, Pak. Gue udah malu. Udah masuk dulu. Bapak kayak lo. Masuk dulu. Astaga. Saya melihat tadi sosok rambut panjang yang dipaksa Bapak Sabto melakukan sesuatu. Saya kira itu Redi, ternyata dia maksudnya. Oh iya benar, saya pikir juga tadi yang diterawang sama Rudi tuh sama Rudi itu Redi ya. Ternyata Dea ya. Tua. Kasih contoh ke anak itu yang bener biar anaknya bener. Tahu nggak? Kamunya nggak mau dengar. Ini bapak lo biar gimana. Udahlah. Gue nggak suka. Ya diem dulu aja. Diem dulu. Nggak tahu kayak gini Oke caranya. bapak dia. kita relaksasi dulu Bapak Sabto. Bi, boleh tolong Bi? Oke. Atur nafasnya lagi, tarik nafas lewat hidung, keluarkan mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Hilangkan segala macam amarah yang Bapak simpan dalam hati Bapak. Kosongkan pikirannya, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan membuat diri Bapak lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti ketika sesi relaksasi tersebut berlangsung, jam pasir ini dibalikan, itu membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman dari sebelum 1, 2, dan 3. Oke, biarkan kembali ketika Bapak melihat jam pasir tersebut turun secara perlahan, membuat Bapak lebih tenang, lebih rileks, dan biarkan ketika siapapun yang bertanya pada Bapak, oke, Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan, dan biarkan ketika bercerita, oke, lebih tenang, dan biarkan hati Bapak menjadi lebih plong ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Bapak Sabto, dari apa keterangan Dea tadi Bapak pernah mengancam Dea
akan menjarakannya karena ketahuan make itu kalau dia tidak melayani. Benar. Suaranya yang kencang, Pak? Benar, Pak. Oke. Berapa kali Bapak melakukan itu, Pak? Sering kali atau gimana? Sering kali. Saya nggak suka. Dia berpacaran dengan anak saya. Tapi dia sendiri, saya rayu pun mau. Kebetulan. Tinggi, Pak. Istri saya tidak bisa melihat saya. Terpaksa cari di luar. Ya, terjadilah seperti itu. Selalu dan selalu, lagi dan lagi. Enak sih, Pak. Apa sih, Pak, yang ada di pikiran Bapak? Kan dia lagi dekat sama anak Bapak gitu. Lalu Bapak melakukan itu. Awalnya tidak ada, Pak. Ya karena memang dia cantik. Karena memang dia cantik. Kau bangga nggak sih sama anak Bapak, Redin? Saya pun sakit hati kelakuan seperti itu. Selalu bikin malu. Oke. Bih, boleh disadarin. Masih bernapas seperti sekarang, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman ketika saya hitung 1-3. Bapak bernapas secara normal, dan begitu juga dengan kesadaran Bapak, kembali kesadaran normal, lebih tenang, lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, tetap buka mata. Oke, Pak Sabto, selamat datang kembali. Ya. Oke, hei. Tolong ditenangin dong, ini biar nggak terlalu gimana caranya gitu, bukan direlaksasi, maksud gue ditenangin, Bi, boleh nggak emosinya biar nggak terlalu ini sama bapaknya nih? Ini karena matanya udah serem banget. Iya, karena dia dendam sama bapaknya sih, jadi emosinya nggak stabil. Iya, pasti kelihatan dari mukanya. Udah, boleh. Udah, sabar. Sebentar, biar ditenangin dulu, Redi. Tenang dulu. Jadi apapun masalah yang nanti dihadapi, yang sekarang kamu alami itu, tenang aja, biarin aja. Karena udah dilewatin. Aku nggak terima gue. Iya nggak apa-apa. Semua orang punya masalah, semua orang punya. Ibu gua lu anggap apa? Iya. Udah, selesai. Ibu lu istri gua. Iya, tapi Bapak berkhianat kan? Oke. Saya masih cinta, Pak, sama istri saya. Weh. Jauhin. Udah, diam. Jauhin. Dia mau bunuh saya. Ya dia emosi. Dia Boleh emosi aja. saat, Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Bapaknya harus tenang. Bapak yang lebih dewasa, lebih tua, jangan kepancing emosi juga karena Bapak juga biar gimana pun ada salahnya di sini kan. Oke. Bapak Sabto jelasin semuanya ke Ibu Mirna lah seputar semua ini gitu. Diluruskan, kasih tunjuk itikat baik Bapak. Ya, harus ada dijemput. Yang penengahnya di mediasi. Sally dan juga Tiara. Udah ngangkat galon ya. Dea mana Dea? Dea udah pergi ya? Dia ngejar keluar. Ini Sally sama Tiara gimana nih jadi calonnya begitu, udah bentukannya kayak preman, terus kamu juga sempat tertipu bahwa kayaknya baik-baik aja, sayang sama keluarga, ternyata masih ada konflik yang lebih parah lagi, bahkan sampai ke bapak-bapaknya juga. Sih kamu gimana dong? Ya udah aku nggak jadi aja, dia aja lah. Ya? Kamu nggak jadi Sally, Tiara gimana? Sama nggak jadi juga? Ya Allah, udah ngangkat galon, apa segala macam. Bully. Gak apa-apa nih. Berisik ya. Oke. Gak ada yang jodoh nih ya. Hari ini gagal lagi garis tangan mempertemukan dua orang yang beruntung. Tapi yang pertama sih jodoh sih bener. Yang pertama jodoh tadi ya. Walaupun dia ada sempat keraguan, tapi anaknya yang meyakinkan ya. Sebenarnya emang suka secara fisik. Apalagi? Ini gimana? Oh my God, jangan main gitu, Ya udah.
Udah Indra. Iya gue tahu. Gara-gara dia gue gak kawin. Iya udah, nanti ada jodoh lagi yang lainnya ya. Lo bisa ikutan garis tangan dan cari jodoh. Oke Indra, lo udah jangan marah-marah kayak gitu ya Indra ya. Tolong FD. Oh my god. Oke. Jadi kali ini perjodohannya gagal ya untuk Reddy yang terlihat seperti preman. Kita sangka sudah baik tapi ternyata masih banyak kasusnya, sampai ke bapaknya juga segala macam, sampai temen-temennya ternyata ada cinta terlarang atas paksaan dan segala macam. Jadi kita selesaikan aja kali ini. Terima kasih semuanya. Arbi terima kasih, Rudi terima kasih, kandidat semuanya terima kasih. Lain kali better luck ya, semoga ada keberuntungan lainnya untuk menemukan jodohnya di acara